budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Silvi Astira Rahmawati, di mana itu merupakan suatu saat dalam mengikuti kegiatan pembekalan politik menjadi calon gubernur. Itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari kita simak bersama. Silakan kepada Ibu Silvi memaparkan apa yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Jenjang Bahrudin yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan pengimbasan kepada teman sejawat. Kejadian Lontar itu menganggap bahwa anak itu sebagai sebuah benih atau fitrah itu sendiri yang diberikan oleh Allah kepada setiap anak itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, karakteristiknya, serta kekurangannya, bahkan kelebihannya itu sendiri. Dan menempatkan guru itu sebagai petani. Nah, menempatkan sebagai guru itu sebagai petani karena hanya petanilah yang mengerti bagaimana kita mengelola benih itu agar dapat tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan juga berbuah lebat. Berbeda halnya ketika benih itu dipegang oleh seorang pemahat kayu ataupun pengukir batu ya. Kalau pengukir batu sama pemahat kayu itu pasti mengukir batu dan kayunya itu sesuai dengan keinginannya dan juga sesuai pesanan seperti itu. Kalau petani tidak, tapi memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang benih itu butuhkan untuk menjadi seseorang yang bertakwa seperti itu. Nah, sedangkan cara pengolahan lahan diibaratkan dengan nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk pengolahan lahannya itu bagaimana lahannya itu harus dibagaimanakan, apakah harus dicampur dulu, digemburkan dulu. Nah, ini juga harus dimiliki oleh seorang guru, diibaratkan sebagai nilai dan peran seorang guru. Nilainya itu seperti tadi berpihak kepada murid, kemudian mandiri, kolaborasi, inovatif dan reflektif seperti itu. Kemudian benih tumbuh subur dan berbuah lebat diibaratkan dengan visi dari seorang guru ya, karena petani itu harus memiliki visi ke depan, apakah tanaman ini akan seperti apa, apakah tahan hama, apakah itu berbuah dengan lebat atau seperti kuat dari serangan dari iklim seperti itu, mungkin seperti itu ya. Kemudian adapun lahan, pupuk dan air diibaratkan dengan adat atau budaya positif itu sendiri. Nah, semua itu harus dimiliki oleh seorang petani ataupun guru ya di sini. Karena jika hanya salah satu yang dikembangkan, akan tidak mungkin tumbuhan benih tersebut tidak akan tumbuh, bahkan akan mati. Jadi kita harus memiliki kompetensi tersebut secara menyeluruh. Nah, dan bagaimana sih cara mengembangkan budaya positif itu sendiri? Nah, mengembangkan budaya positif itu ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini perilaku mengontrol diri dan penguasaan diri dalam pemilihan tindakan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita itu harus dapat mengontrol diri, bagaimana kita bertingkah laku agar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku ya. Kemudian teori kontrol. Nah, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi kita dapat mengontrol diri sendiri yang dimana nanti akan mengimbas kepada yang lain seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol dan lingkungan akan memperhatikan bahwa kita itu dapat mengontrol diri sehingga mengikuti apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, untuk motivasi sendiri, nah dalam budaya positif itu motivasi yang harus timbul itu motivasi internal atau intrinsik, karena motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara.
Eh, jadi karena adanya punishment atau reward baru kita melakukan hal tersebut. Berbeda dengan internal, datangnya dari keinginan diri untuk menjadi orang yang merdeka dengan menghargai diri sendiri dan mengacu pada nilai-nilai yang kita percaya, seperti itu. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu kalau di guru penggerak sendiri itu dihindari untuk hukuman itu. Dihindari nanti karena hukuman dan penghargaan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi hanya sementara. Hukuman ataupun penghargaan itu merupakan kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama, seperti itu. Karena nanti akan menghilangkan kreativitas serta kehilangan kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi karena ada hukuman ataupun penghargaan, saya harus gini cepet-cepet datang, misalnya datang jam 7 tepat nih, kalau enggak saya dihukum, gitu kan. Sebenarnya sama saja dengan penghargaan. Kalau misalnya saya masuk cepat nanti dikasih hadiah nih sama bu guru misalnya gitu, sama-sama sebenarnya, cuman beda kata ya, tapi maknanya itu sama. Jadi di sini kita menghindari adanya hukuman dan penghargaan karena hukuman itu sendiri akan sangat menyakitkan bagi anak didik kita, peserta didik. Kemudian kita harus memposisikan posisi kontrol guru itu harus memposisikan sebagai apa sih yang baik itu, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Nah, yang kita pelajari di sini posisi kontrol yang harus kita wujudkan yaitu sebagai posisi manajer. Karena posisi manajer ini yaitu posisi mengarahkan, menuntut anak untuk mandiri, seperti itu. Dan dalam memenuhi posisi kontrol guru ini harus mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia itu sendiri atau siswa itu sendiri. Contohnya saja survival, belonging, power, fun, dan freedom. Itu survival itu misalnya saja contoh bertahan hidup. Misalnya saja anak sedang lapar, misalnya contoh yang konkretnya di sekolah kita, sedang lapar pas datang ke sekolah tapi kondisi perut dia lapar, seperti itu. Nah, sebagai seorang manajer mungkin kita akan mengetahui ya, anak kita sedang keadaan lapar. Kita penuhi dulu kebutuhan anak itu, suruh makan dulu, setelah makan baru dia bisa belajar dengan tenang, seperti itu. Cinta dan kasih sayang, bu guru ini guru ini sayang nih sama saya ternyata. Nah, itu suatu pemenuhan kebutuhan dasar, peduli sama saya, seperti itu. Power itu ternyata saya punya kekuatan gitu. Anak itu berpikir saya punya kekuatan bahwa kalau misalnya saya lapar, guru itu peduli sama saya gitu. Jadi anak itu merasa punya kekuatan bahwa guru itu dapat bergerak membantu dia, seperti itu. Nah, setelah dikasih makan mungkin dia akan merasa senang. Kalau misalnya freedom itu misalnya contohnya ketika dalam pembelajaran, media pembelajaran yang kita pilih itu terkadang menyesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti itu. Jadi anak bebas memilih, misalnya saya ingin menggunting nih dalam menghitung misalnya, atau yang satu ingin memasukkan manik-manik ke dalam tangkai, seperti itu, dalam berhitung. Itu merupakan kebebasan yang diarahkan, seperti itu. Nah, untuk membuat iklim budaya positif di sekolah itu harus memiliki keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu sendiri? Keyakinan kelas yaitu keyakinan bersama berdasarkan mufakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan di kelas, kemudian dipublikasikan melalui berbagai media. Nah, ini yang memang saya juga baru tahu ya, di sini
ada keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini sangat penting sekali walaupun anak didik kita berkebutuhan khusus. Tapi setidaknya mereka tahu bahwa ada rambu-rambunya nih kalau kita belajar di kelas bersama ibu bapak guru, seperti itu. Seperti kemarin sebelum menerapkan keyakinan kelas, Ahmad sama Kemal itu sulit untuk dikendalikan. Tetapi setelah ada keyakinan kelas, kita menyepakati nih keyakinan kelas, misalnya contohnya membuang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Dan walaupun waktu itu sebelum ada keyakinan kelas, dia tahu bahwa ada tempat sampah di situ, tapi tetap membuang sampah kemana saja, gitu ya. Tapi setelah ada keyakinan kelas, Kemal paham bahwa kalau buang sampah itu di tempatnya, seperti itu. Itu hal-hal kecil. Mungkin nanti kita akan mencoba membuat keyakinan kelas di Canva, ya. Nah, di guru penggerak ini, jadi yang ditekankan itu bukan hukuman dan penghargaan, tetapi menggunakan restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah sebuah situasi mengarahkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi mereka diberi kebebasan untuk memilih hukuman mereka sendiri, gitu, tanpa dengan paksaan, tapi dengan kesadaran mereka bahwa oh iya itu salah, jadi saya harus memperbaiki kesalahan itu dengan cara saya, mungkin seperti itu. Menurut anak, agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik lagi sehingga tumbuh kemandirian. Nah itu, jadi tuntutan-tuntutan itu memang menuntut anak untuk mandiri. Nah, bagaimana sih menerapkan segitiga restitusi itu? Yaitu dengan cara menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, untuk segitiga restitusi itu perlu ada pertanyaan-pertanyaan pematik agar mengarahkan siswa menyadari bahwa kesalahan itu harus diperbaiki, seperti itu. Jadi seperti contohnya saja menstabilkan identitas, misalnya Ahmad memecahkan piring misalnya. Nah, menstabilkan identitas itu apa sih pertanyaannya? Nah, misalnya cara pertama yang kita tanyakan kepada anak yaitu empati. Kita harus berempati dulu supaya hatinya itu terbuka, jadi tidak jadi langsung menjudge mereka gitu. Kamu mau gara-gara kamu, dengan perkataan seperti itu mungkin hatinya akan tertutup dan tidak mau berkomunikasi, seperti itu. Ya, jadi kita tunjukkan empati kita kepada anak. Ada yang luka enggak, misalnya teman, ada yang luka enggak, kamu kena beling tuh, gitu kan. Itu merupakan sebuah pertanyaan menstabilkan identitas. Kemudian kita tanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa pecah piring tersebut? Mungkin Ahmad akan menjawab ya, mungkin saya kurang hati-hati, atau Abina lulumpatan, mungkin seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oh iya, kalau lari-lari gitu pasti akan jatuh karena tidak hati-hati, bisa tersandung batu misalnya, gitu kan. Nah, kira-kira perilaku tersebut salah atau tidak? Kita tanyakan kepada anak, perilaku tersebut salah tidak? Menyadarkan bahwa perilaku tersebut salah, gitu, secara tidak langsung. Mereka pun akan tersadar, oh iya, kalau hal ini merupakan kesalahan, gitu, dan harus diperbaiki. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana seharusnya, seharusnya itu kalau misalnya bawa piring, gitu, apakah harus lari-lari atau jalan, gitu. Mungkin dia langsung menjawab jalan, gitu. Terus kalau sudah begini, sudah pecah begini, kira-kira kamu harus gimana? Dan dia pasti akan ngomong membersihkan, gitu. Nah, itu merupakan hukuman, sebetulnya hukuman yang tidak dia sadari, gitu, tetap. Dan dia memilih hukuman itu untuk membersihkannya, dan dengan senang hati dia akan membersihkan bekas-bekas dari beling-beling itu sendiri. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu di sekolah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah,
itu harus memerlukan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang sesuai dengan fitrahnya serta menjadikan pribadi yang mandiri. Yang mandiri itu tujuan dari budaya positif, dan kita mengendalikan, mengontrol anak itu sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mengarahkan, membimbing, menuntun agar anak itu berkembang sesuai dengan fitrahnya. Yang tujuan akhirnya itu mereka mengenal siapa Tuhan mereka, siapa yang menciptakan mereka. Nah, itu dari tujuan dari budaya positif ini. Terima kasih. Dan saya mengutip dari perkataan Ustadz Hari, adab itu ibarat pupuk, air dan sinar matahari diberikan sesuai tahap dan kebutuhannya. Memang benar, karena pupuk, air dan sinar matahari tidak semua benih itu sama, karena akan berbeda setiap benihnya itu, ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung dari benih itu sendiri. Makanya kita berikan kebutuhan mereka sesuai dengan perkembangannya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Terima kasih. Ya, saya ini tentang rada ya. Ini posisi kontrol guru sebagai pembuat orang bersalah. Nah, ini posisi kontrol. Nah, penghukum kadang kurang. Nah, karena udah ada peraturan, misalnya pakai sepatu harus hitam kan, ayo warna-warni. Wah, kamu udah pakai sepatu hitam, sepatu warna-warni. Di peraturan udah ada kalau misalnya itu buka copot sepatu terus keliling lapangan, seperti itu. Nah, itu hukuman yang terikat, mengikat orang lain dan dibuat oleh pembuat hukuman itu, gitu ya. Nah, ini pembuat orang bersalah, misalnya tadi memecahkan, aduh gara-gara kamu ibu jadi ini nih berkurang piringna. Nah, itu jadi pembuat, aduh saya jadi ngerasa bersalah gitu, apa maksudnya tuh, gara-gara kamu nih telat masuk jadi pelajaran ibu keganggu gitu. Itu pembuat orang bersalah gitu, merasa bersalah. Atau sebagai teman, misalnya dia nggak merhatiin, pelajaran yang kita sampaikan. Gimana, kenapa dia sendiri gitu, memang gimana aja teman-teman, kenapa ya kamu nggak merhatiin ibu, sambil senyum-senyum gitu. Ada yang kurang ini dipahami gitu, sambil senyum-senyum itu teman. Kalau pemantau, kamu tahu nggak peraturan di sekolah ini apa gitu, kamu tahu nggak peraturan di kelas ini kalau ngobrol itu salah gitu, itu pantau gitu. Tapi beda dengan manajer gitu, manajer dia mengarahkan bagaimana dia dapat memperbaiki sikap dia untuk memperbaiki kesalahannya. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are.